I was busy thinking about boys. I was busy dreaming about boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adik Juita Harahap, mahasiswi semester 3 IAIN Padang Sidimpuan. Saya dari ruang TMM 2. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang koordinat polar, koordinat kutub, dan identitas trigonometri. Karena hidup lebih rumit dari trigonometri, maka mudahkan hidup dengan mempelajari trigonometri. Check it out! Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu koordinat kutub atau nama lainnya adalah koordinat polar. Subjudulnya, pengertian Oke, di sini yang akan kita bahas yaitu koordinat kutub atau nama lainnya adalah koordinat polar. Subjudulnya, pengertian koordinat kutub sebuah titik. Dan yang kedua adalah hubungan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius. Kita masuk kepada koordinat kutub, di mana pengertian dari koordinat kutub yaitu suatu sistem koordinat dua dimensi di mana di setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dan sudut yang sudah ditetapkan. Oke, saya akan menjelaskan dengan menggunakan gambar. Pertama kita menggambar dulu ya. Ini adalah sumbu kutub. Nol adalah titik asal. Kita kembali ke pengertian suatu sistem koordinat dua dimensi, di mana di setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak. Kita buat garis putus-putus. Oke, saya buat titik A. Ini adalah jarak atau R. Sedangkan ini adalah sudut yang sudah ditentukan atau alfa. Jadi R, alfa berarti jarak dan sudut yang sudah ditentukan. Ini adalah gambar koordinat kutub. Untuk mempermudah kita, saya akan membuat koordinat 1 sampai koordinat 4. Di mana sudut-sudutnya kita misalkan ini adalah koordinat 1. Ini koordinat 2. Ini 1, 2, koordinat 3, sedangkan ini adalah koordinat 4. Bagaimana cara menentukan sudutnya? Kita lihat, koordinat 1 itu adalah sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat. Koordinat 2
90 derajat sampai 180 derajat. Koordinat 3, 180 derajat sampai 270 derajat. Sedangkan koordinat 4, 270 derajat sampai 360 derajat. Ini adalah sudut-sudut dalam koordinat kutub. Yang kedua adalah koordinat kartesius. Pengertian dari koordinat kartesius yaitu suatu sistem koordinat untuk menentukan titik dengan menggunakan dua bilangan yang disebut absis atau x dan ordinat atau y. Adapun gambar dari koordinat kartesius yaitu koordinat yang memiliki sumbu x dan sumbu y. Sumbu x biasanya arahnya ke kanan dan ke kiri, sedangkan sumbu y biasanya arahnya ke atas dan ke bawah. Ini adalah koordinat kartesius, sumbu x dan sumbu y. Kita buat sebuah garis ataupun titik ya. Ini kita kasih dengan titik K. Titik K berarti 3,2. 3 sebagai absis ataupun x dan 2 sebagai ordinat atau y. Contoh lain. Ini adalah titik L. Titik L di mana titiknya yaitu min 3, min 4. Absis min 3 atau x dan ordinat min 4 atau y. Koordinat kartesius dan koordinat kutub. Pertama kita menggambarkan garis. Ini adalah titik 0 atau titik asal. Kita tarik sebuah garis. Kita tarik sebuah garis putus-putus. Dan kita beri titik A. Ini adalah sumbu Y. Dan ini adalah sumbu X. Di mana ini sebagai jarak dan kita lambangkan sebagai R. Sedangkan ini adalah alfa atau sudut yang sudah ditentukan. Yang perlu kita bahas di sini adalah bagaimanakah hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Yang pertama, jika diketahui koordinat kutub, di mana kita tahu bahwa koordinat kutub itu terdiri dari jarak dan sudut yang sudah ditentukan. Jarak itu dilambangkan dengan R, sedangkan sudut yang ditentukan adalah alfa. Maka kita tahu bahwa cos alfa sama dengan X per R dan sin alfa adalah Y per R. X per R artinya samping per sisi miring, sedangkan sin alfa yaitu depan per sisi miring. Maka X sama dengan R cos alfa dan Y sama dengan R sin alfa.
Itu untuk jika diketahui koordinat kutub. Bagaimana jika diketahui koordinat Kartesius? Di mana koordinat Kartesius untuk mencari R atau jaraknya kita menggunakan teorema Pitagoras, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari jarak. Sedangkan untuk mencari tan adalah tan alfa, yaitu Y per X. Pada contoh soal, jika diketahui koordinat Kartesius, berarti yang ditanya koordinat kutub. Misalnya saya membuat gambarnya seperti ini. Ya, sudut yang ditentukan. Titik B 3,3. Sekarang yang dicari adalah R. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti 3 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 9 tambah 9 sama dengan akar 18. Akar 18 kan berarti 9 kali 2. Akar 9 kali akar 2 sama dengan 3 akar 2. Sekarang yang dicari adalah tan. Tan alfa. Tan alfa berarti Y per X. Berarti 3 per 3 sama dengan 1. Tan 1 sama dengan 45 derajat. Tadi yang diketahui koordinat Kartesius ke kutub, sekarang adalah koordinat kutub kita ubah ke koordinat Kartesius. Caranya seperti apa? Diketahui koordinat kutub, yang ditanya adalah koordinat Kartesius. Kita buat gambar dengan jarak 8 dan alfanya adalah 60 derajat. Ini yang diketahui adalah jarak dan sudut yang ditentukan. Bagaimana mencari koordinat Kartesiusnya? Itu kita masuk ke X. X adalah R cos alfa, dimana jaraknya 8, cos alfa 60 ya, cos 60 berarti 8, cos 60 setengah ya, 8 kali setengah sama dengan 4. Sedangkan Y itu adalah R sin alfa, R-nya 8, sedangkan sin alfanya 60, berarti 8 sin 60 setengah akar 3. Akar 3 berarti 8 kali setengah 4 ya, 4 akar 3. Jadi koordinat Kartesius pada koordinat kutub ini adalah 4,4 akar 3. Baiklah, materi kedua yaitu identitas trigonometri. Yang perlu kita bahas di sini yaitu identitas trigonometri dasar, penerapan identitas trigonometri dasar pada berbagai permasalahan, dan identitas trigonometri yang lain. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu identitas trigonometri dasar. Masuk kita kepada identitas trigonometri. Ini adalah sebuah gambar segitiga, di mana di sini ada sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Di sini adalah alfa, sedangkan di sini saya buat titik A, di sini titik B, dan di sini titik C. B dan C itu berhadapan dengan A. A dan C
itu berhadapan dengan B, sedangkan A dan B itu berhadapan dengan C. C ini sering kita sebut dengan hipotenusa atau sisi miring. Oke, sekarang kita masuk kepada pelajaran yang sebelumnya. Saya mengingatkan kembali, yaitu pada sin, cos, tan. Ini terlebih dahulu ya. Kita lambangkan aja dengan sin theta, cos theta, dan tan theta. Seperti pada pelajaran sebelumnya, bahwa sin theta itu adalah A per C. Artinya depan per miring. Sedangkan cos theta yaitu B per C ataupun samping per miring. Sedangkan tan theta yaitu A per B ataupun depan per samping. Dengan mengetahui sin, cos, dan tan, kita akan lebih mudah mengetahui cosec, sekan, dan kotangen daripada theta. Adapun cosec theta yaitu kebalikan dari sin, berarti C per A. Sekan C per B. Sedangkan kotangen adalah B per A. Untuk menemukan ataupun menentukan rumus identitas trigonometri yang baru adalah kita menggunakan teorema Pitagoras, di mana teorema Pitagoras menyatakan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ataupun jumlah sisi depan dan sisi samping adalah sisi miring. Pertama kita buat pembaginya adalah C kuadrat. A kuadrat per C kuadrat, ini kita buat dalam kurung aja, ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Cari A kuadrat per C kuadrat itu adalah sin. Karena ada kuadrat berarti sin kuadrat theta ditambah B kuadrat per C kuadrat berarti itu cos. Cos kuadrat theta. Kuadrat theta sama dengan C kuadrat per C kuadrat itu adalah 1. Ini adalah rumus pertama. Rumus kedua yaitu dengan menggunakan pembagi B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana di sini pembaginya adalah yang B kuadrat. Masukkan A kuadrat per B kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat sama dengan C kuadrat per B kuadrat. A kuadrat per B kuadrat adalah tan. Tan kuadrat theta ditambah B kuadrat per B kuadrat itu adalah 1. Sedangkan C kuadrat per B kuadrat itu adalah sekan. Sekan kuadrat theta. Ini adalah rumus kedua. Rumus ketiga itu dengan menggunakan A kuadrat sebagai pembagi per A kuadrat. Oke, kita pindahkan ke sini saja. A kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan C kuadrat per A kuadrat. Oke. A kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 ditambah B kuadrat per A kuadrat adalah kotangen theta sama dengan C kuadrat per A kuadrat adalah
kosek. Kosek kuadrat theta. Jadi, ini adalah rumus yang ketiga. Jadi, di dalam identitas trigonometri, kita menemukan 3 rumus baru, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini adalah rumus yang pertama. Rumus yang kedua yaitu tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sek kuadrat theta. Sedangkan rumus yang ketiga, 1 ditambah kotangen kuadrat theta sama dengan kosek kuadrat theta. Selanjutnya kita masuk kepada penerapan identitas trigonometri. Di sini ini adalah sumbu X, sedangkan ini adalah sumbu Y. Di mana kita ketahui sumbu X biasanya arahnya ke kanan dan ke kiri, sedangkan Y ke atas dan ke bawah. Di sini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan ini adalah kuadrat 4. Kita masuk kepada contoh soal, yaitu di mana jika diketahui sin beta sama dengan 1/3. Sepertiga berada di kuadran kedua. Tulis kuadran 2. Sedangkan yang ditanya adalah cos beta, cos alfa, dan cos beta. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Oke, pertama kita lihat dulu ya. Ini adalah sin beta 1/3 berada di kuadran 2, berarti di sini. Pindahkan ya. Kurang lebihnya seperti ini. 1/3 sini 1, di sini 3. Yang ditanya adalah ini. Kita menggunakan teorema Pythagoras. Karena ini yang ditanya adalah sisi samping, maka kita buat ya, jawab atau penyelesaian. Pertama kita menggunakan teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagoras, jumlah sisi depan dan sisi samping sama dengan sisi miring. Jadi kalau yang ditanya sisi samping berarti hasil selisih antara sisi miring dikurang sisi depan. Oke, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C, atau akar A kuadrat tambah akar B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sedangkan kalau ditanya B kuadrat berarti akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti ini sama dengan ya. Berarti C kuadratnya tadi berarti 3. 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 9 dikurang akar 1. Hasilnya yaitu akar 8, di mana akar 8 yaitu akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berarti 2 kan? Berarti 2 akar 2. Sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa. Kita akan mencari cos kuadrat alfa. Ini sin kuadrat alfa tadi itu dari kuadran 2 1/3. 1/3 akar 2 sama dengan cos kuadrat alfa. Karena yang dicari cos kuadrat alfa, kita pindahkan. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang 1/9. Karena 1/3 pangkat 2 itu 1/9. Cos kuadrat alfa sama dengan 9 kali 1, 9/9 dikurang 1/9 sama dengan 8/9.
Karena ini adalah pakai kuadrat untuk mencari cos, maka kuadrat ini hilang dan kuadrat pindah ke 8/9. Cos alfa sama dengan akar dari 8/9. Akar 8 per akar 9. Cos alfa itu tadi adalah 2/3 akar 2. Karena dia berada di kuadran kedua, maka ini berubah menjadi negatif. Cos alfa sama dengan min 2/3 akar 2. Sekarang kita masuk kepada cos beta. Cos beta yang min 2/3 akar 2 itu diubah, bisa dibuat menjadi min 2. Ini tadi kan min 2. Seperti ini tulisannya, kita ubah menjadi min 2/3 akar 2. Ini adalah cos beta. Itu adalah penerapan identitas trigonometri. Pembahasan yang terakhir yaitu penerapan identitas trigonometri yang lain. Saya mempunyai 2 buah contoh soal. Yang pertama, 1 ditambah cos x pangkat 2 dikurang 1 dikurang cos x pangkat 2. Ini tadi cosnya ditambah, yang kedua dikurang. Soal nomor 2. Cos x per sin x dikurang 1 per cos x dikali 1 per sin x. Bagaimana kita menyelesaikan kedua soal ini? Dalam penerapan identitas trigonometri yang lain, yaitu menggunakan x. Penyelesaian. Oke, yang pertama, kita tulis soalnya balik ya. 1 tambah cos x kuadrat dikurang 1 dikurang cos x kuadrat. Jadi 1 dengan 1 jadi 2. 2 cos x kita kalikan dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4 cos x. Ini adalah penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua, cos x per sin x dikurang 1 per cos x dikali 1 per sin x. Oke. Bagaimana kita menyelesaikan ini supaya lebih mudah? Caranya, ini kita tulis kembali. Cos x per sin x dikurang, ini kita satukan. Ini kan 1 ya. 1 kali 1 tetap 1. 1 per cos x kita kalikan dengan sin x. Sin x. Oke, ini kita kali ya. Jadi tutup kurung. Sama dengan min sin x per cos x. Ini kita dapat dari sini. Pindahkan min sin x per cos x. Oke. Ini karena ini kita pindahkan ke atas. Maaf, ini ya. Jadi sin per cos sama dengan tan, berarti min tan x. Jadi seperti ini. Pertama kita satukan dulu ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Dan pesan saya dalam video ini yaitu
lahir hidup mati, mahir hidupkan trigonometri. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.